Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video mengenai sistem penyandian bilangan. Oke, langsung saja kita ke video penjelasannya. Di sini teman-teman dapat melihat ada sebuah peta konsep. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem penyandian bilangan. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai binary code desimal atau biasa disebut dengan BCD. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai binary code heksadesimal atau biasa disebut dengan BCH. Kemudian yang keempat kita akan membahas mengenai kode ASCII atau biasa disebut dengan American Standard Code for Information Interchange. Sistem penyandian bilangan. Yang paling utama kita harus mengetahui bahwasanya mesin seperti kalkulator, laptop, atau komputer, atau perangkat elektronik lainnya tidak mengenali bilangan desimal seperti 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Mereka hanya mengerti bilangan biner yang memiliki dua nilai yaitu 0 dan 1. Oke, di sini ada sebuah gambaran mengenai sistem penyandian bilangan. Misalnya seperti ini. Ketika pengguna atau user mengetikkan angka 5 pada keyboard, maka akan terkirim angka desimal tersebut menjadi sebuah kode biner ke CPU atau prosesor. Proses tersebut dinamakan tahap encoding, yaitu bilangan desimal 5 diubah menjadi biner sebelum dikirim ke CPU. Oke, teman-teman perlu perhatikan di sini terdapat nilai biner 0101 basis 2. Nilai ini didapatkan dari desimal 5. Jadi teman-teman jangan bingung nantinya. Nilai biner 0101 basis 2 pada CPU kemudian diolah dan dikirimkan menuju rangkaian decoder untuk mengubah nilai biner 0101 basis 2 menjadikan nilai desimal 5 yang kemudian ditampilkan dalam layar monitor. Binary code desimal atau biasa disebut dengan BCD. Sistem bilangan desimal mengenal 10 jenis angka, yaitu terdiri angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Pada sistem penyandian BCD atau binary code desimal, setiap bilangan desimal akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem biner. Dalam menyandikan setiap digit bilangan desimal, diperlukan 4 bit biner. Oke, di sini sebagai catatan dan pengingat teman-teman bahwasannya binary code desimal itu memerlukan 4 bit biner. Makanya di sini saya kasih tebal hurufnya atau bold. Oke, di sini ada sebuah tabel mengenai sistem BCD 4 bit di mana terdapat digit desimal dan sandi BCD. Oke, kita masuk ke contoh soal sistem BCD 4 bit. Di sini saya menyiapkan satu buah soal mengenai sistem BCD 4 bit. Akan tetapi ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menggunakan sistem tabel. Akan tetapi jika teman-teman sulit untuk menghafal tabel ini, maka bisa diselesaikan dengan cara yang kedua, dengan cukup menguraikan soal tersebut. Oke, kita jelaskan cara yang pertama. Di sini soalnya yaitu nilai desimal 3, 4, dan 5. Maka kita cukup melihat tabel. Nilai digit desimal 3 yaitu sandi BCD-nya adalah 0011. Kita lihat 0011. Kemudian jika nilai desimalnya 4, maka nilai sandi BCD-nya adalah 0100. Oke, betul. Jika nilainya desimal adalah 5, maka sandi BCD-nya adalah 0101. Oke, cara yang pertama sudah selesai. Maka nilai BCD dari bilangan 345 basis 10 adalah 0011 0100 0101. Oke, kita lanjut bagaimana cara menyelesaikan dengan cara yang kedua tanpa menggunakan tabel yang seperti ini. Yang pertama, di sini saya menampilkan sebuah note sebagai catatan dan pengingat buat teman-teman bahwasannya kalau kita kembali ke materi sebelumnya yang ini, di binary code desimal BCD itu memerlukan 4 bit biner. Maka di sini note saya mengingatkan kembali bahwasannya untuk bilangan BCD haruslah memiliki 4 bit bilangan biner, sehingga jika hanya menghasilkan kurang dari 4 digit atau 4 bit, maka di depannya ditambahkan bilangan 0. Oke?
Kemudian teman-teman pasti akan bertanya, kalau misalnya kita tambahkan angka 0 di depannya atau di sebelah kirinya dari nilai yang awalnya yang kita dapat, apakah akan mengubah nilai ataupun apakah akan mempengaruhi nilai hasil aslinya? Tentu tidak teman-teman. Jika kita akan menambahkan nilai 0 nanti seperti ini, ada 2 buah digit ataupun 1 digit nantinya, itu tidak akan mengubah nilai aslinya gitu. Oke, kita akan menguraikan soal yang ini. 3, 4, 5 basis 10 yang mana kita akan sandikan dalam bentuk BCD. Kita uraikan 3 terlebih dahulu dan 4 dan 5. Di sini teman-teman akan bertanya kok bisa dibagi 2? Maka teman-teman bisa kembali ke materi yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya yang mengenai konversi bilangan. Dari itu bilangan biner, kemudian oktal, desimal, dan heksadesimal. Oke, langsung saya jabarkan di sini. 3 dibagi 2 sama dengan 1, namun memiliki sisa bagi yaitu 1, maka kita tulis di sini 1. Kemudian 1 ini kita turunkan ke bawah, 1 bagi 2 otomatis tidak bisa, maka kita tuliskan 0 dan sisa bagi tadi kita tulis kembali. Jadi hasilnya kita harus melihat dari bawah ke atas. Jadi nyusunnya 1 1. Jadi 1 1 dari bawah ke atas ya teman-teman. Di sini kan baru memenuhi 2 digit atau 2 bit. Kurang 2 digit lagi atau 2 bit lagi, maka di depannya ini kita tambahkan 2 buah bilangan 0. Jadi hasilnya adalah 0011. Jika kita merujuk ke tabel, maka hasilnya akan tetap sama teman-teman. Kalau 3, maka 001. Oke, yang ini teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua yaitu 4. 4 bagi 2 sama dengan 2, kemudian memiliki sisa bagi adalah 0. Maka kita tulis 0. Kemudian 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa baginya adalah 0. Kita tulis kembali. Kemudian 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa baginya adalah 1. Karena 1 bagi 2 tidak bisa dibagi, maka dari sisa bagi tadi kita tuliskan kembali di sini 1 dari hasil ini ya teman-teman. Jadi di sini memiliki 3 buah bit. Kurang 1 bit lagi untuk memenuhi kriteria dari BCD tersebut yaitu 4 bit. Jadi penulisannya di sini 100. Jadi 100, maka ditulis 0100. Kita tambahkan 1 buah bilangan angka 0 di depannya atau 1 digit. Jadi memenuhi kriteria yaitu 4 digit atau 4 bit untuk BCD tersebut. Kita pembuktian bahwasanya 4 tersebut memiliki nilai 0100. Oke, nilai 4 yaitu 0100. Jadi benar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke 3. Di sini 5 bagi 2 sama dengan 2, memiliki sisa bagi 1, kita tuliskan. Kemudian 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa baginya adalah 0. Kemudian 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa baginya kita tulis 1. Jadi hasilnya adalah 101. Kita dari bawah ke atas ya. Jadi 101, maka kita sudah tambahkan 0 di depannya akan menjadi seperti ini, 0101. Jadi nilai 0 di depannya ini tidak akan mempengaruhi nilai aslinya yaitu 5. Jadi jika dikonversikan kembali seperti itu teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Kemudian jika teman-teman bingung dapat dari mana setelah dari hasil pembagian ini kok bisa di sini tulis 2. 2 ini dari sini teman-teman. Jadi ini turun ke sini, nanti dapat hasil ini turun ke sini gitu. Jadi sama dengan ini 5 bagi 2 sama dengan 2, maka 2 turunkan kembali dibagi 2 sama dengan 1. Oke? Kita lanjut. Binary code heksadesimal atau disebut dengan BCH. Sistem sandi BCH digunakan untuk menyandikan data heksadesimal ke dalam bentuk biner. Sama seperti sistem penyandian BCD. Setiap digit bilangan heksadesimal akan diubah dalam kelompok yang terdiri atas kombinasi biner sebanyak 4 bit. Ini konsepnya sama juga dengan BCD teman-teman. Harus memiliki 4 bit atau 4 digit. Oke, ini adalah tabel dari sistem BCH 4 bit. Di sini terdapat digit heksadesimal dan sandi BCH. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah tabel dari sistem BCH 4 bit. Misalnya digit heksadesimal adalah 7, maka sandi BCH-nya adalah 0111. Oke, kita masuk ke contoh soal sistem BCH 4 bit. Ini sama juga dengan BCD tadi.
saya menyiapkan satu buah contoh soal dengan dua cara penyelesaiannya. Yang pertama kita menggunakan tabel yang ini, kemudian nanti yang kedua kita menggunakan sistem penguraian seperti ini. Oke, di sini soalnya nilai heksadesimal adalah 4D6F, di mana sandi BCH 4 maka adalah 0100. Oke, 0100 dan D ini kita lihat D 1101. Oke, 1101, kemudian yang 6 kita lihat 6 0110. 0110, kemudian yang F kita lihat yang F 1111. Ada 4 satunya. Oke, benar. Maka nilai BCH dari bilangan 4D6F basis 16 adalah 0100 1101 0110 1111, kemudian ditandai dengan basis BCH. Oke, kita masuk dengan cara penyelesaian yang kedua dengan menguraikan. Sama seperti sebelumnya, kita lihat lagi dari pengertian dari binary code heksadesimal. Di sini saya ada menambahkan sebuah teks yang huruf tebal atau bold. Kombinasi biner harus sebanyak 4 bit. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Saya menampilkan juga note untuk sebagai pengingat. Untuk bilangan BCH haruslah memiliki 4 bit bilangan biner. Sehingga jika hanya menghasilkan kurang dari 4 digit atau 4 bit, maka di depannya ditambahkan bilangan 0, dimana nanti kalau bilangan tersebut ditambahkan 0 tidak akan merubah nilai aslinya gitu. Oke, kita uraikan di sini 4D6F, kita uraikan satu persatu. Yang pertama 4 bagi 2 sama dengan 2, memiliki sisa bagi 0. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa baginya adalah 0. Kemudian 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa baginya 1. Di sini hasilnya kita lihat dari bawah ke atas nyusunnya. 100. Jadi hasilnya adalah 100. Akan tetapi di sini baru memenuhi kriteria 3 digit atau 3 bit, belum 4 digit atau 4 bit. Maka kita tambahkan bilangan ataupun nilai 0 di depannya di sebelah kiri. Jadi maka hasilnya 0100. Kemudian yang selanjutnya kita uraikan huruf D-nya ini, di mana huruf D itu memiliki nilai 13. Ya teman-teman, makanya di sini saya kasih dalam kurung bahwasanya D itu adalah 13. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mempelajari mengenai materi atau video sebelumnya di bilangan berbasis 16 yaitu heksadesimal. Oke, 13 bagi 2 sama dengan 6, sisa baginya 1. Kemudian 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa baginya 0. Kemudian 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa baginya 1. Kemudian 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa baginya 1. Jadi hasilnya adalah 1101. Kita tulis seperti ini. Di sini sudah memenuhi kriteria 4 bit atau 4 digit. Jadi kita tidak perlu menambahkan 0 di depannya. Oke, kita lanjut yang uraian ke-6 yang ini. Setelah D, yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3, yaitu sisa baginya adalah 0, kita tulis 0. Kemudian 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa baginya 1. Kemudian 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa baginya 1. Jadi hasilnya adalah 110. Jadi kita tulis di sini 110. Di sini kalau kita lihat baru memiliki 3 digit atau 3 bit, maka kita tambahkan 0 di depannya. Maka hasilnya 0110. Kalau kita mau perhatikan dari uraian 3 ini sebelumnya, kita bisa lihat untuk di tabel kebenaran. Kalau kita lihat 4 ya, hasilnya 0100. 4. Oke, di sini 0100. Kita lihat lagi. Kalau 13 1101. 13 1101. 13 itu D ya, teman-teman. Kemudian yang 6 0110. 0110. Oke, kita lanjut yang F. Kita uraikan yang F yaitu 15. 15 bagi 2 sama dengan 7, sisa baginya 1, kita tuliskan 1. 7 bagi 2 sama dengan 3, sisa baginya 1. Kemudian
3 bagi 2 sama dengan 1, sisa baginya 1. Kemudian 1 bagi 2 sama dengan 0, tidak bisa dibagi ya. Jadi kita tulis sisanya 1. Jadi hasilnya 1, 1, 1, 1. Jadi di sini kita tulis 1, 1, 1, 1. Sudah memenuhi kriteria yaitu 4 digit atau 4 bit. Oke, kita lihat hasil dari 15 menggunakan sistem tabel. Apakah benar? Oke, F adalah 1, 1, 1, 1. Oke, jadi benar ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyelesaikan menggunakan tabel seperti ini ataupun menggunakan penguraian seperti ini. Jadi jika tidak hafal dalam tabel tersebut bisa menguraikan dengan seperti ini. Yang penting tahu konsepnya. Oke? Jadi bebas teman-teman mau menggunakan cara yang mana, teman-teman bisa memilih cara yang mudah untuk teman-teman. Oke, kita lanjut mengenai kode ASCII atau biasa disebut dengan American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange, merupakan standar yang digunakan pada industri untuk pengodean huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode atau 7 bit. Contohnya adalah susunan tombol keyboard pada komputer Anda atau kita terdapat sedikit 87 tombol yang memiliki kunci huruf besar, huruf kecil, angka, simbol khusus, maupun tombol kunci dengan fungsi khusus tertentu. Fungsi tombol-tombol dalam keyboard dibagi menjadi 2, yaitu numerik dan non-numerik. Sandi pada tombol yang terdiri atas angka, huruf, simbol tertentu, serta fungsi khusus tertentu disebut sebagai alphanumerik and numerik. Oke, di sini ada sebuah tabel mengenai kode ASCII 7 bit ataupun biasa disebut dengan alphanumerik. Oke, teman-teman bisa lihat ini tabelnya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada sumber data di halaman situs web sebagai berikut. Ini teman-teman saya cantumkan sumber dari tabel tersebut. Oke, bisa search nanti dengan menggunakan alamat website ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal menggunakan kode ASCII 7 bit alphanumerik. Yang pertama, berapakah nilai binary menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata sistem? Di sini terdapat 6 karakter dari kalimat sistem. Oke, 1 2 3 4 5 6. Karakternya adalah sistem dengan tulisan huruf besar atau kapital ya, teman-teman. Kemudian kita akan mencari dalam bentuk kode biner. Di sini nilai binernya. Huruf S, kita lihat tabel. Huruf S, karena hurufnya huruf kapital atau huruf besar, kita lihat di sini. S, nilai binernya adalah 1010011. Kita lihat. Oke, benar. Kemudian huruf I, huruf besar juga, kita lihat. I, yang ini 1001001. Oke, benar. Kemudian yang huruf S, ini sama, hurufnya kapital juga, jadi kita tidak perlu melihat ke tabel lagi, pasti sama. Ini tinggal pindahkan ke sini. Kemudian huruf T. Huruf T-nya juga huruf besar, yaitu 1010100. Oke, benar. Kemudian huruf E. E-nya juga huruf besar, 1000101. Oke ya. Huruf E udah. Sekarang huruf M. M-nya juga huruf besar atau huruf kapital, 1001101. Oke, jadi benar ya teman-teman. Jadi kata sistem yaitu hasilnya adalah 1010011 1001001 101 101 0011 101 101 0100 100 101 100 1101. Oke, jadi mengurutkan dari sebelah kiri ke kanan teman-teman. Jadi jangan kebalik dari kanan ke kiri, tapi yang benar adalah kiri ke kanan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu berapakah nilai heksadesimal menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata komputer.
Dari kata komputer ini terdapat 8 karakter, teman-teman. Jadi karakter ini terdapat huruf besar dan huruf kecil dari kalimat komputer. Kom ini huruf besar, kemudian PU-nya itu huruf kecil, dan TER-nya itu huruf besar. Jadi nanti sistemnya akan berbeda. Oke, kita masukkan tabel agar mudah untuk penyelesaiannya. Kemudian kita cari huruf K-nya dalam bentuk kode heksadesimal. Huruf K, kita ke tabel. Huruf K heksadesimal adalah yang ini, teman-teman. Huruf K huruf kapital yaitu 4B. Kita lihat. Oke, benar. Sekarang huruf O. Huruf O-nya huruf besar juga yaitu 4F. Oke. Sekarang huruf M. Masih huruf besar. M yaitu 4D. Oke, sekarang huruf kecil yaitu huruf P. Huruf P kecil, ini yang huruf P yang kecil yaitu nilainya heksadesimal adalah 70. Oke, 70 ya. Kemudian huruf U yaitu huruf kecil. Huruf U, ini yang U kita lihat yaitu 75. Oke, benar. Sekarang huruf T yaitu kapital atau huruf besar. Huruf T, yang ini T yaitu 54. Oke, benar, 54. Sekarang huruf E, huruf kapital atau huruf besar. Huruf E. Oke, huruf E adalah 45. Sekarang huruf R, huruf besar atau kapital. Huruf R yaitu 52. Oke. Jadi kata komputer dari kalimat ini yaitu terdiri dari huruf besar komnya dan PU-nya itu huruf kecil dan TER-nya huruf besar, maka hasilnya adalah 4B, 4F, 4D, 70, 75, 54, 45, 52, teman-teman. Oke. Bagi teman-teman yang belum paham ataupun ada pertanyaan mengenai soal yang seperti ini dengan soal yang berbeda, teman-teman ingin diselesaikan, maka teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Kurang lebih seperti inilah penjelasan dari sistem penyandian bilangan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.